Hai Re, kembali lagi sama kita Kaum Gabut Official dengan saya Angelin Lian Kabejerori Dan aku Natasha Lucia Pratama. Dan aku Maria Angelia. Nah, di sini pada siang hari ini kita bakal membahas tentang kitab suci. Karena kan ini menyangkut hari BKSN, hari kitab suci, jadi bahasanya kitab suci dulu, tobat-tobat dulu. Jadi siapkan hati kalian untuk mendengarkan ini. Dan mohon maaf jika sebelumnya kita ada salah kata karena ini menurut pandangan kita. Ya, pandangan kita semua. Kalau menurut aku sih memasuki hari kitab suci. Kalau bilang kitab suci sih, ya nggak harus kita baca kitab suci, cuma sikap kita yang disamain sama isinya kitab suci, benar nggak? Benar. Sebelum kita bahas yang terlalu masuk, Lalu mendalam sekali. nah, menurut kalian, ini aku kasih pertanyaan buat kalian, Angel sama Natasha. Gimana menurut kalian tanggapan kalian itu, sorry. Menurut kalian kitab suci itu penting nggak sih buat kehidupan sehari-hari? Penting. Sangat penting. Kenapa tuh? Buat apa ya? Buat panutan, satu. Kalau kedua, buat pegangan hidup, sama aja kayak panutan, tapi panutan itu kayak untuk moto hidup kita. Ya, tapi kalau pegangan hidup itu, misalnya kita lagi terpuruk dalam masalah itu, kalau kita nggak ada teman curhat misalnya, kan ada Tuhan, ada kitab suci juga, jadi bisa misalnya kita kena masalah si A, nah kita harus cari di kitab suci sesuai masalah kita di kitab suci. Jadi nyambung kalau kita baca, oh jalan keluarnya di sini sesuai firman Tuhan. Gitu. Intinya itu kitab suci itu untuk membuat kita di jalan yang benar gitu loh. Nah, itu tadi kita bahas itu kan kitab suci. Di sini kalian sering nggak baca kitab suci? Nggak sering tapi ya tetap baca. Iya, kadang-kadang sih. Tapi tergantung sih kalau baca kitab suci dalam rangka apa. Kalau bulan ini khusus hari kitab suci nasional ya kita ya wajib baca. Kalau di Katolik wajib baca, soalnya kan ada pendalaman iman juga buat kitab sucinya, terus nyamain sama perbuatan kita sehari-hari. Tapi kalau di luar bulan kitab suci, ya sesuai aja, kalau kita lagi terpuruk boleh baca, kalau emang nggak lagi niat baca ya nggak usah, daripada kita dosa kan, balik-balik aja. Nah, terus kalian ada nggak sih kayak ayat-ayat yang bisa jadi favorit kalian atau apa? Kan biasanya orang itu memiliki ayat tersendiri buat penguat atau apa ya kan, buat pegangan. Kalian ada nggak misalnya ayat? Kalau aku sendiri sih kayak misalnya ayat apa ya? Aku juga mulai dari aku ya. Iya, Kalau oke, aku itu ayat favorit aku itu Roma 12 ayat 2. Karena di ayat ini bisa dijadiin nyanyian gitu. Dan nyanyian ini favorit aku gitu. Isinya gimana tuh? Ya, aku nyanyiin aja. Oke. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan hatimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Gitu. Keren. Nah, itu tadi
dari ayat Roma 12 ayat yang kedua ya. Itu dari Natasha. Kalau Angel, Kalau aku sih aku kagumnya dan apa ya, kalimatnya sih pendek tapi cukup buat panutan juga. Kalau apa ya, kalau lagi butuh pedoman sih, butuh moto. Ini di 1 Tesalonika bab 5 ayat 16 sampai 18a. Bacain Yang coba. bunyinya, bersukacitalah selalu, terus berdoa, bersyukur dalam segala hal. Wow, Gitu. ya. Nah, Kecil tapi iya, sangat singkat tapi pendek. gitu ya. Jadi kalau menurut aku poin pertama bersukacitalah selalu. Ya iyalah ya. Saya menurut pengalaman hidup saya kan ada suka sama duka. Jadi saya gini. Kalau contohnya kalau saya misalnya nggak bersuka cita, pasti saya nangis terus gitu kan. Saya juga ada pengalaman hidup yang pahit loh. Pasti. Tapi ya gitu, kuat dengan ayat ini, sukacita. Terus yang kedua, terus berdoa. Berdoa itu bukan persoalan kalau kita ingin minta atau kita punya keinginan daging terus sama Tuhan terus kita berdoa, nggak gitu juga. Berdoa itu bukan buat kita kayak ingin benda atau apa. Berdoa juga buat kita kalau kita bingung nih dalam kebingungan terus mau terusin kedepannya gimana, terus bingung posisi hidup kita gimana, ngurusin jalan itu juga berdoa. Terus kalau dalam susah juga berdoa, senang juga berdoa. Gimana kalau kita habis ulang tahun aja kan berdoa. iya, mau Makan berdoa, mau tidur berdoa. Jadi Bangun tidur berdoa. jadi nggak isinya mengucap syukur lah. ya mengucap syukur. Terus yang ketiga yaitu tadi bersyukur dalam segala hal. Dan kita bersyukur dalam segala hal, maupun hal kecil, hal besar. Meskipun itu misalnya kita lagi di hari sial banget, tapi tetap bersyukur lah. Intinya kalian pasti ada amannya lah, ada amannya dikit kan. Jadi kita masih dikasih hidup sama Tuhan gitu kan. Jadi gitu lah intinya. Nah, itu kan dari Angel. Nah, kalau dari aku sebenarnya juga semua orang pasti punya masalah hidup sendiri lah ya. Di sini aku punya ayat penguat yaitu 1 Yohanes 1 ayat yang ke-5. Tapi di sini 1 Yohanes 1 tuh ada kayak banyak lah firman-firman, tapi nggak tahu kenapa aku tuh tertuju pada ayat itu. Ayat 5 yang bunyinya, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Nah, itu kayak berasa berarti Kalau Kayak kamu dalam kegelapan, jatuh dalam dosa, terus kamu kayak ada doa, sesuatu, ada something itu nggak perlu takut. soalnya kan Tuhan terang gitu loh. Kalau baca ayat itu kayak, oh aku jalan dalam dosa, terus habis itu baca ayat itu kayak ada apa ya, pencerahan rohani sendiri lah intinya. Jadi kayak seger lagi, bangkit lagi, semangat gitu loh. Jadi kayak ada penyemangat pedoman itu. Terus kalau udah kan ya Mas ayat ya. Kalau sekarang menurut aku tentang kehidupan sehari-hari kita itu udah sesuai belum nggak ya? Sama kitab suci sama gitu. kitab suci. Kan hari ini kan hari itu apa bulan kitab suci. Jadi gimana ya? Mau nggak mau ya nyesuaiin gitu. Kan juga kita kurang lebih baca-baca dikit lah kan juga ikut dalam iman, jadi agak-agak merubah pola hidup kita yang jelek dibuang, yang baik tetap dipertahankan seperti itu. Ditingkatkan. Terus gimana? Ya, Ini sama Natasha hidupnya cocok nggak? ya pasti semua orang itu punya kendala hidup masing-masing ya. Tapi puji Tuhan, walaupun aku sering kayak menghadapi masalah atau lagi terpuruk, untungnya aku kayak nggak terlalu terpengaruh dan
nggak terlalu jatuh ke dalam. Karena apa ya? Karena firman Tuhan tadi itu yang kayak intinya bisa membuat aku lebih kuat dan percaya. Berarti intinya mengenai kitab suci, hidup kita yang tadinya jelek, terus punya pedoman ayat masing-masing dalam Alkitab, itu buat jalan hidup kita lurus gitu. Ingatnya gitu. Ya. Ya berarti hidup kita paling enggak ya agak menggok tapi ya ayat itu udah dilurus lagi gitu kan. Tapi menurut ini ya, pendapat aku, gimana sih? Menurut aku, kalian percaya nggak sih apa yang dituliskan di kitab suci itu emang benar-benar nyata dan ada benarnya gitu? Percaya nggak? Pasti sangat percaya. Kalau menurut kamu dan gimana? Ya percaya, soalnya kurang lebih atau banyak dikitnya kejadian atau apa ya peristiwa yang tertulis dalam kitab suci dalam firman Tuhan pasti terjadi dalam hidup kita. Entah itu kapan, entah itu udah terjadi, kan Maupun masing-masing akan terjadi. pasti kan terjadi gitu. Masih kita ngalamin, soalnya gini, kita umat Kristiani ikut Yesus itu jalannya nggak mulus loh. Pasti ada Jalannya nggak mulus, lika-likunya. ada lika-likunya. Tantangan Belok kanan, belok kiri. Karena Tapi itu kita harus ujian, ya lurus. kan? Pandangannya ya itu Alkitab doa dan bersama ibadah gereja itu udah cukup sih. Kalau mau nambah ya biasanya kalau Kristen saat teduh, kalau Katolik doa rosario atau doa novena ya kita aja. Itu pasti terkabul kalau kalian niat benar-benar apa ya istilahnya punya harapan yang mau kalian wujudin. Itu cukup percaya kitab suci, doa. Oke. Nah, tadi kan kita udah kayak bahas tentang kedepannya kalian itu pinginnya gimana? Harapan kalian supaya bulan-bulan yang akan datang seperti bulan ini, bulan kitab suci kan? Gimana? Kalau aku sih gimana ya? Kan aku belakangan Santai-santai, ini, jangan tegang. kan aku belakangan ini agak banyak masalah juga, banyak nangis juga, banyak terpuruk juga, bingung, bimbang. Jadi kalau aku apa ya? Kedepannya sih aku harap gak ada gitu-gitu lagi. Tapi aku udah punya pandangan sendiri sih buat jaga-jaga kalau misal peristiwa yang aku alami bulan ini atau bulan sebelumnya terjadi. Jadi aku punya pandangan, oh aku harus ini, oh aku harus ini. Soalnya aku pernah ngalamin gitu loh. Jadi kenapa kok aku punya pandangan kedepannya, punya apa ya, kayak tindakan lah selanjutnya itu dari Alkitab tadi, dari doa, ya kan, itulah paling enggak itu dari aku. Kalau dari Mbak Natasha yang cantik ini gimana? Kalau aku sih semoga semakin membaik aja dalam semua hal. itu corona juga kan perlu Oh iya, didoain. Kesehatan semoga cepet kelar. tetap sehat gitu. Stay safe, stay healthy. Oke, itu dari kami Podcast kami ya, pada hari ini. Semoga bermanfaat dan sekiranya yang mungkin kami udah salah kata atau ada salah pembicaraan, ucapan, menyinggung, ya maafin. semoga dijauhkan dan yang baik-baik diambil. Oh ya, ada positifnya. pesan buat apa ini anak muda atau OMK atau yang muda-muda lah pokoknya. Pesan begini, pokoknya kalian kalau punya masalah itu, kalau kalian malas baca Alkitab, doa aja, doa. Terus kalau kalian yang mau apa ya, kalau punya impian yang kalian mau wujudin, udah kalian cukup berharap aja, nggak usah ngantungin orang lain. Apalagi kalau curhat, gak apa-apa curhat kalau ada temennya. Kalau nggak ada, cukup baca kitab suci sama doa gitu. Oke. ya, Terima kasih. Terima kasih. kasih. God bless you. Tuh.